Guru itu beban negara. Nah, apakah Baraya pernah mengalami kejadian seperti berikut ini? Baraya datang ke sekolah, kemudian terlambat, dan Baraya akan mendapatkan beberapa opsi hukuman. Apakah lari di lapangan, atau dijemur sambil menghomat bendera, ataukah Baraya harus piket bersih-bersih toilet, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Tetapi di sisi lain, Baraya juga melihat dan menemukan ada guru yang juga terlambat, tetapi dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Kemudian ketika Baraya bertanya, minta keadilan, kenapa kalau siswa terlambat dia harus dihukum, sedangkan guru yang terlambat dia dibiarkan biasa saja? Maka biasanya akan ada jawaban yang juga cukup nyeleneh, yaitu bahwa guru bukannya tidak dihukum, tetapi ada mekanisme khusus untuk menghukum guru. Gitu kan? Ya, saya yakini bahwa pernyataan itu sebenarnya bohong, Baraya. Jadi sebenarnya memang tidak ada hukuman khusus dan spesifik terkait dengan kalau guru itu datang terlambat ke sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena inilah masalah dari pendidikan di Indonesia, feodalisme. Feodalisme itu mengharuskan sebuah sistem atau sebuah masyarakat itu hidup dalam hierarki yang ketat, di mana orang yang dihormati, yang ditinggikan, itu menjadi terhormat karena posisinya, karena statusnya, bukan karena perannya. Dan orang-orang yang disimpan di hierarki tertinggi karena status dan posisinya itu tidak mendapatkan hukuman yang relatif cukup dan memadai jika dibandingkan dengan hukuman yang ada pada hierarki yang ada di bawahnya. Begitu kurang lebih feodalisme itu. Nah, saya mengatakan kalau misalkan feodalisme seperti ini, mau kurikulumnya diganti berapa kali pun, mau menterinya diganti berapa kali pun, itu tidak akan banyak membantu, karena ketika feodalisme itu bekerja, maka tepat di saat itulah dia tidak bisa menjalankan hukum-hukum sebagaimana mestinya, kecuali kepada orang-orang yang submisif, kepada pihak-pihak yang lemah, kepada pihak-pihak yang tidak berdaya gitu. Jadi guru dalam hal ini dia mendapatkan satu status di mana dia tidak usah dihukum atas kesalahan yang juga sama yang terjadi pada siswa. Dan hierarki ini bukan hanya terjadi antara guru dengan siswa. Feodalisme di Indonesia dalam dunia pendidikan itu adalah sesuatu yang juga sangat lumrah, misalkan antara satu guru senior dengan guru junior, atau satu guru PNS dengan guru non PNS, guru honorer. Baraya silahkan bertanya, Baraya yang guru honorer atau guru PNS, silahkan konfirmasi pernyataan saya bahwa sudah menjadi budaya di Indonesia, ketika guru honorer datang itu dia akan mendapatkan tugas yang lebih banyak. Bahkan tugas yang diberikan kepada guru PNS itu pun biasanya dikerjakannya sama guru honorer, dan dia tidak banyak meminta, dia tidak bisa menuntut dan sebagainya karena statusnya. Nah, ini penting, Baraya. Jadi di negara-negara yang sudah maju, di negara-negara yang sudah tidak feodal lagi, itu penghargaan kita, hierarki kita itu ditentukan pada nilai-nilai, pada peran-peran, pada kontribusi-kontribusi. Jadi seseorang dianggap berjasa, seseorang dianggap menempati hierarki yang tinggi setelah dia memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan di negara feodal itu kebalik. Jadi seseorang yang dianggap tinggi itu karena keturunannya, karena statusnya, karena posisinya. Jadi dalam hal ini, betapapun ada guru honorer yang sangat menginspirasi di kelas, sangat dekat dengan siswanya, dan berdedikasi luar biasa terhadap pekerjaannya, dia tetap tidak akan mendapatkan penghargaan. Yang dapat penghargaan itu adalah yang senior, yang tua, yang statusnya PNS, dan lain sebagainya. Nah, karena sistem pendidikan kita pada umumnya feodal seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa di Indonesia secara keseluruhan, produk-produk hasil dari pendidikan kita itu juga menjadi feodal. Satu waktu Kania Cita berbincang dengan saya, dan di situ dia melontarkan satu kritik terhadap pendidikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu banyak pembodohannya, atau banyak sesuatu yang dianggap bodoh, dan itu justru malah dilestarikan karena satu sistem atau karena satu mekanisme yang umum terjadi gitu. Jadi misalkan pembodohan atau kesalahan yang dimaksud itu adalah dia pernah mendapatkan informasi dari guru bahwa buah itu adalah tempat menyimpan cadangan makanan buat pohon gitu. Ya sebenarnya redaksinya kurang pas ya, tapi kok sampai segitunya gitu. Atau misalkan kemarin Alam Semenit juga berbicara tentang masih banyak guru-guru di Indonesia yang bercerita bahwa
buaya itu adalah amfibi, kemudian kura-kura itu juga adalah amfibi dan sebagainya, dan itu masih diwartakan gitu. Saya di banyak forum juga pernah berkata atau berceramah lah di kampus-kampus. Saya katakan kurang lebihnya begini. Di acara-acara mahasiswa, di penerimaan mahasiswa itu biasanya selalu dikumandangkan lagu Mars Mahasiswa kepada para mahasiswa dan seterusnya, yang endingnya itu adalah wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada dan tidak pernah terjawab sampai sekarang. Lagu itu sebenarnya adalah lagu yang salah, dan lagu itu adalah lagu yang tidak selesai. Karena di situ dicerangkan, wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, apa gitu. Ya terus apa setelah wahai kan berarti dipanggil. Terus apa gitu? Misalkan kan harusnya gini. Wahai kalian yang rindu kemenangan, ayo kita bersatu padu untuk menggulingkan pemerintahan yang lalim. Nah, itu bisa aja. Wahai kalian yang turun ke jalan, ayo kita membebaskan rakyat dari perbudakan. Nah, itu layak. Tapi wahai kalian yang rindu kemenangan, ya endingnya tuh gak ada, udah dipanggil apa gitu. Itu gak ada selesainya. Bayangin lagu itu dituliskan dan kemudian mulai dinyanyikan itu sekitar 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Tetapi sampai sejauh itu, sepanjang itu, gak ada yang mengkoreksi liriknya. Sama seperti guru yang tadi salah menerangkan amfibi dan guru yang salah menerangkan tentang buah-buahan, sampai detik ini pun masih banyak guru-guru yang melakukan seperti itu. Masih banyak dosen yang berkata seperti itu. Dan tidak ada koreksi walaupun itu sudah ketahuan salah. Itu adalah pengetahuan jadul. Kenapa masih dipertahankan yang seperti itu? Alasannya adalah feodalisme. Jadi urutan yang jelasnya itu adalah ketika siswa salah, maka dia dikoreksi. Ketika mahasiswa salah, dia juga dikoreksi. Ketika guru dan dosen salah, dikoreksi, dia tidak mau atau menolak. Biasanya seperti itu. Dan terbukti apa? Lagu itu selama 26 tahun masih terus berlanjut. Kemudian banyak materi-materi yang minum gelas sehari itu harus 8 gelas. Itu juga masih diceritakan kepada siswa-siswa dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi adalah bukti dan penegasan bahwa feodalisme kita itu mengakar kuat. Jadi kalau orang-orang di atas melakukan kesalahan, dia tidak bisa dikoreksi. Sedangkan orang-orang di bawah melakukan kesalahan, maka dia pasti mendapatkan hukuman atau nilai yang jelek. Dan bukti-bukti feodalisme ini juga bisa kita lihat secara lebih besar lagi ketika masyarakat terdidik kita, masyarakat terpelajar kita, itu relatif tidak kritis dan relatif tidak skeptis terhadap apa yang dia dengar, terhadap apa yang dia dapatkan, informasi dari orang yang lebih atas gitu. Jadi misalkan ketika kita berdiskusi sama guru, itu tuh dianggap aneh. Ketika kita berdebat dengan guru, itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dan biasanya justru ditandain. Di Indonesia itu, saking rendahnya kekritisan kita, saking rendahnya jiwa dialektika kita, ketika ada orang yang berdebat, itu tuh mainnya emosi. Dan menang dan kalah dalam perdebatan itu mainnya adalah urusan neraka gitu. Saking rendahnya semangat literasi dan dialektika kita, apalagi kalau misalkan berhadapan dengan orang yang punya otoritas gitu, atau orang yang sudah senior, atau orang yang sudah punya posisi gitu. Hal-hal yang semacam itu. Nah, bahkan kemudian bukan hanya tidak kritis, bukan hanya tidak skeptis, apa yang didengar dari guru-guru kita tuh biasanya harus kita dengar, harus kita telan, dan harus kita taati. Sedemikian sehingga banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang bukan menghormati ilmu, tapi malah menghormati orang yang memberitahu kepada kita terkait ilmu. Jadi misalkan ada sebuah informasi, kita tuh justru malah mengembangkan adab menghormati guru gitu. Bagaimana cara adab menghormati guru? Cium tangan bolak-balik, bahkan ada yang sampai cium kaki gitu. Kemudian tidak boleh membantah, tidak boleh menyangkal, harus duduk dengar dia, mendengarkan dia ngoceh, dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa yang sakral, yang suci itu adalah guru itu. Karena apa? Karena sudah memberikan pengetahuan. Ya seharusnya kita mensakralkan pengetahuan dan ilmu, bukan gurunya. Jadi kebenaran itu Baraya tidak pernah tergantung pada siapa yang menyampaikannya. Kalau misalkan kebenaran itu tergantung pada siapa yang menyampaikannya, maka ini berdampaknya besar terhadap masyarakat. Misalkan banyak kita lihat ketika ada ustadz-ustadz, ada guru-guru, ada penceramah, ada motivator misalkan, yang dia jatuh gara-gara kasus tertentu, maka semua apa yang kita dengar darinya itu langsung kita
cancel gitu. Lalu langsung kita, wah saya menyesal pernah mendapatkan ilmu dari dia dan sebagainya gitu kan. Karena apa? Karena kita bukan berorientasi kepada ilmu, tapi kita berorientasi kepada orangnya. Kenapa kita berorientasi pada orangnya? Ya karena ciri dari feodalisme itu adalah kita melihat status, kita melihat posisi, kita melihat simbol-simbol, bukan melihat esensinya. Jadi kalau misalkan kita ngelamar kerja, kita nggak pernah ditanya skillnya apa, kita nggak pernah ditanya pengetahuan dan wawasannya sampai sejauh mana. Kita hanya ditanya ijazahnya di mana, IPK-nya berapa, dari kampus yang mana. Bukan soal ilmu pengetahuan, tapi dari mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kan kocak. Tapi emang karakteristik dari masyarakat feodal itu begini, dan akhirnya apa? Akhirnya pemikiran kita tidak berkembang, pemikiran kita tidak maju, karena pemikiran kita dikungkung oleh penghormatan kita terhadap orang yang di atas. Dan karakteristik dari bangsa yang seperti itu apa? Karakteristik dari bangsa yang semacam itu adalah orang-orangnya pada akhirnya tidak bisa berpikir masa depan, tapi berpikir tentang masa lalu. Jadi mereka sibuk untuk menceritakan leluhur-leluhur mereka yang luar biasa maju. Tuh lihat, di zaman dulu kita begini. Tuh lihat, leluhur kita dulu begini dan begitu gitu. Makanya menjadi bangsa yang mundur karena orientasinya memang orientasi ke belakang. Coba Baraya misalkan lihat pendidikan di negara-negara yang sudah maju. Mereka orientasinya tuh ke depan gitu. Jadi apa yang akan kita bangun untuk anak-anak kita ke depan? Nanti anak-anak kita itu berhasil mencapai teknologi yang seperti apa? Tahun 2100 apa yang akan kita capai? Kan itu orientasinya tuh ke depan gitu. Sedangkan kita sibuk untuk mengagungkan masa lalu. Karena apa? Kita sibuk mengagungkan generasi-generasi yang lalu, bahkan yang sudah mati sekalipun. Karena apa? Lagi-lagi feodalisme. Feodalisme itu menempatkan orang senior, orang atas, orang yang diposisikan tertentu lebih atas daripada peran dan kontribusinya. Ada orang misalkan yang memberikan kontribusi positif kepada semua misalkan. Tapi dia bukan wali kota, tapi dia bukan gubernur dan sebagainya. Ya diabaikan. Tapi kalau misalkan gubernur cuman duduk aja, itu langsung diapresiasi. Coba kita cek pada kasus seperti ini. Ada orang yang berstatus sebagai guru, tapi tidak mengajar, tidak menginspirasi. Dia tetap dihormati sebagai guru. Ada orang yang tidak berstatus sebagai guru, tapi dia menginspirasi, dia mengajar. Dia tetap tidak dia katakan sebagai seorang guru. Gitu kan? Nah, itu feodal tuh begitu. Ada misalkan, ada orang yang memberikan pencerahan, nilai-nilai spiritual, menganjurkan kebaikan, tapi dia tidak berlabel ustadz. Ya udah, dia tidak disebut sebagai ustadz, tidak disebut sebagai agamawan. Ada orang yang cabul, ada orang yang kata-katanya kasar, ada orang yang dibenci sama tetangganya, tapi karena statusnya adalah Gus, Ustadz, Habib, maka kita percaya dia, maka kita agungkan dia. Itulah feodalisme. Feodalisme itu terikat pada status-status simbol-simbol, bukan pada peran dan kontribusi. Makanya kalau misalkan Baraya jadi PNS, Baraya punya karir di dunia yang sudah sangat formal kayak gitu, diangkatnya seseorang dalam jabatannya itu biasanya bukan gara-gara prestasinya, tapi biasanya gara-gara sudah tua, sudah senior, kan biasanya seperti itu. Makanya ada banyak sebenarnya orang yang mengkritik saya, misalkan, Pak Guru Gembul ini kan bukan pakar, kenapa ngebahas itu? Pak Guru Gembul kan ini bukan bidangnya, kenapa bahas itu? Pertanyaan saya sebaliknya. Yang berstatus atau yang dianggap diposisikan sebagai status itu, yang pakar itu, yang ahli di bidang itu, kenapa dia tidak memerankan apa yang saya perankan? Jadi misalkan gini Baraya, saya katakan bahwa ketika saya menyenggol ormas-ormas, ketika saya menyenggol Habib-Habib, ketika saya menyenggol partai politik, pemerintahan, oknum-oknum dan sebagainya, itu seriusnya, itu mengancam jiwa saya. Itu mengancam keluarga saya, itu mengancam ekonomi saya sejujurnya. Tapi harus saya katakan, kenapa? Ya karena saya mengatakan itu karena tidak ada yang mau mengatakannya, yang pakar-pakar itu diam. Coba, yang katanya pakar, yang katanya ahli di bidangnya, ketika dia melihat ada Habib-Habib disujudi sama orang-orang, dia berkata-kata enggak, mereka bungkam, bahkan membela orang-orang yang semacam itu. Ketika di YouTube, di iklan-iklan YouTube itu diceritakan tentang Al-Quran yang rusak, yang sudah belel, yang sudah seperti apa, kemudian ditampilkan untuk minta sumbangan. Artinya apa? Al-Quran dilecehkan, Al-Quran dinistakan. Siapa yang berbicara di situ? Ya selain saya siapa? Apakah ustadz-ustadz itu atau yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya itu bercerita tentang itu? Kan tidak, mereka bungkam. Mereka yang mampu mengaku punya ilmu pengetahuan, mereka yang mengaku punya posisi, mereka yang mengaku punya status, mereka bungkam kalau menyangkut masalah yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang kecil,
Bismillahirrahmanirrahim, makan babi, nah itu yang dituntut masuk penjara, ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan penistaan-penistaan yang terjadi di mana-mana, mereka bungkam. Coba misalkan katakan yang profesor, yang ahli di bidangnya, yang bla 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 dan sebagainya. Ketika di Indonesia terjadi misalkan korupsi besar-besaran, ormas malak di mana-mana, preman terjadi di mana-mana dari level atas sampai level yang bawah, semuanya ada di situ. Apakah mereka berbicara? Tidak, mereka bersembunyi. Saya berkali-kali bertemu dengan orang yang saya juga sebenarnya sepemikiran dengan Pak Guru Gembul, tetapi ya ada saya mah PNS, saya nggak berani berkata-kata gitu. Jadi artinya apa? Pengetahuannya, wawasannya, kesadarannya terkait dengan satu yang terkait dengan benar dan salah itu terkungkung oleh PNS, terkungkung oleh jabatan, fungsional, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka akhirnya memutuskan untuk bungkam, kemudian saya berkata-kata, saya dikritik juga. Kan gimana maksudnya? Jadi ginilah Baraya, sebenarnya ya, banyak di antara kita yang sudah sadar penyimpangan di antara kita. Banyak yang sudah sadar tentang hal-hal yang buruk yang terjadi di antara kita. Tetapi mereka tidak mau memperbaikinya karena mereka takut. Bahkan ketika mereka punya posisi. Jadi orang-orang yang katanya pakar, orang-orang yang katanya punya posisi hebat dan sebagainya itu, mereka akan tampil ke depan untuk menerima gelar profesor. Mereka tampil ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka tampil ke depan ketika diundang dan dibayar puluhan juta sampai ratusan juta oleh masyarakat, misalkan yang seperti itu. Tapi ketika bagian ada sesuatu yang membuat masyarakat itu rusak, ada kemaksiatan yang besar, ya mereka bersembunyi. Ya ada, kita gak berani ngomong kayak gitulah, kan kita posisinya di sini, kita buat si malakama, kan seperti itu. Artinya apa? Masyarakat fokus pada statusnya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai apa itu, sebagai guru. Nah, udah fokusnya ke situ. Tapi mau perannya mau jalan mau enggak ya enggak apa-apa. Sedangkan orang yang memerankan statusnya, yang ingin membantu masyarakat itu kan kamu bukan perannya di situ, kan kamu bukan bidangnya di situ. Itu karena apa? Karena feodalisme di Indonesia. Feodalisme fokus pada status, feodalisme fokus pada hierarki yang mati. Dan ayo kita bebaskan itu, Baraya. Jadi saya ngajak pada Baraya semua untuk bebaskan pikiran. Jangan sampai terkungkung sama pikiran orang-orang yang udah kita ngikutin guru saja. Di Indonesia ada sesuatu yang lucu banget. Kata-kata menurut pendapat saya itu sebenarnya adalah kata-kata yang sangat luhur. Itu artinya apa? Menunjukkan kemandirian intelektual. Dan kemandirian intelektual itu adalah satu hierarki paling tinggi dalam ilmu pengetahuan. Tapi di Indonesia yang kayak gitu tuh dilecehkan karena harus ngikuti pada guru. Berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan sama guru. Artinya apa? Ya terjadi degradasi antar generasi karena si siswa, murid tidak boleh lebih tinggi daripada gurunya. Kan begitu. Ya makanya kalau misalkan yang baik itu adalah saya berpendapat demikian, saya berpendapat demikian, dan itu harus dihargai. Kita nggak bisa menghargai yang seperti itu. Kita harus mengutip orang, menghafal perkataan orang, menghafal dalil-dalil. Nah itu dianggapnya cerdas. Sedangkan berwawasan, berpengetahuan secara independen, tidak terikat pada dogma-dogma, tidak terikat pada otoritas-otoritas kolot, itu dianggapnya sebagai penyimpangan. Dan itu wujud dari mana? Feodalisme. Maka saya katakan, ketika gagasan pemikiran kita dikungkung oleh feodalisme seperti itu, mau menterinya kayak apa, mau kurikulumnya kayak gimana, mau presidennya seperti apa, mau fasilitas pendidikan kita sebesar apa, kita tetap tidak akan menjadi bangsa yang maju. Karena kita tetap akan dipaksa untuk lebih rendah derajatnya daripada generasi sebelumnya. Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah eksperimen ide? Kalau kita gaji seorang guru 40 juta aja sebulan. Dalam eksperimen ini kita lakukan pengrekrutan 100.000 guru aja. 100.000 guru dari 3 juta ya. 100.000 guru, setiap orang kita gaji 40 juta. Itu 4 triliun kan? 4 triliun per bulan, dikalikan 12 bulan, 48 triliun. Terus saya lihat anggaran pendidikan kita, hampir 700 triliun setiap tahun. Ya kalau menurut saya daripada diinvestasikan untuk beli laptop, mendingan investasi di guru.